Halo, kalian apa kabar semuanya? Gue balik lagi ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas sedikit hasil-hasil pertandingan yang tadi malam ya, tadi siang kalau di sini waktu Amerika. Kita mulai dari Premier League Liga Inggris terlebih dahulu. Ada Liverpool melawan Everton. Liverpool menang 2-0. Gue nonton pertandingan ini. Ya, Liverpool cukup mendominasi dan unggul awal-awal pertandingan babak pertama ya, unggul 2-0. Sementara ya Everton ini mainnya oportunis sekali, banyak dribbling, crossing ya, mainnya ya seperti apa namanya, tim-tim Inggris menengah ke bawah, nggak ada spesialnya ya. Liverpool pantas menang. Dan ada City yang menang 2-1 atas Brighton. City juga berhasil unggul di babak pertama. Golnya siapa namanya, cetak gol pertama, gue lupa, si Julian Alvarez. Asisnya Doku. Dan bisa bikin 2-0. Golnya Haaland di menit 19, gol cepat ya, 2-0. Dan Brighton baru bisa bales lewat Ansu Fati di babak kedua. Dan di akhir-akhir pertandingan siapa namanya, backnya City kartu merah, dapat kartu merah, kartu kuning kedua, siapa namanya, si Akanji. Tapi nggak banyak berpengaruh sih, City layak menang. Dan di pertandingan lain selanjutnya ada Chelsea melawan Arsenal. Ya, ini pertandingan mau gue bahas sedikit. Dua-dua kipernya main buruk, main bapuk, banyak blunder. Bukan banyak sih, beberapa kali bikin blunder si David Raya sama si Sanchez. Sama-sama salah passing lah, umpannya kepotong, build up dari belakang. Ya, ini kipernya dua-duanya banyak bikin kesalahan. Untungnya lini depan dua-dua tim ini lagi bapuk juga. Ini kalau tim seperti lawannya City atau Liverpool habis ini. Yakin gua habis. Bakal langsung distrap oleh pemain-pemain depan Liverpool sama City. Ini untungnya lini depannya Arsenal juga lagi bapuk. Chelsea apalagi sama juga. Kita mulai dari line up-nya ya. Ya, Chelsea nurunin 4-2-3-1. Sanchez di belakang penjaga gawang. Back kanan ada Gusto, Silva sama Colwill di back tengah, dan si Cucurella di back sayap kiri. Double pivot Caicedo sama Fernandes. Sementara Gallagher di nomor 10, Sterling di kanan, Mudryk di kiri, dan Cole Palmer di striker. Sementara dari Arsenal, Raya di penjaga gawang, Zinchenko kembali main di bek kiri. Seperti gue bilang di beberapa review terakhir, Zinchenko ini main bapuk di musim awal musim ini. Kenapa si Arteta ini nggak berani nyoba ngasih kesempatan si Tomiyasu dan naruh si Zinchenko di bangku cadangan? Gue nggak ngerti juga. Magalhaes Saliba bek tengah dan si Ben White di bek bek kanan. Sementara double pivot Declan Rice sama Jorginho, Odegaard di nomor 10 gelandang serang, Martinelli di winger kiri, Saka di kanan akhirnya main ya, walaupun kemarin sempat diragukan, dan Gapsus di striker. Di awal-awal babak pertama Chelsea main ngotot, ngepres, dapat beberapa peluang berbahaya, tapi ya sempat berhasil di save juga oleh siapa namanya, si Raya. Tapi akhirnya terjadi handball. Headernya Mudryk kena tangannya si Saliba. Apa itu penalti? Ya 100% penalti, karena itu ya sangat jelas ya itu penalti, karena si Saliba itu menjulurkan tangannya walaupun gak disengaja, tapi handball is handball menurut gua. Terus Palmer eksekusi penalti berhasil, gagal di save oleh siapa namanya, oleh si Raya. Akhirnya
Chelsea berhasil cetak gol lagi 2-0 si Mudryk. Ya ini golnya gol jatuh dari langit. Gol lucknya si Mudryk seumur hidup. Ya dipakai sekali sekarang. Golnya itu niatnya itu dia, kalau gue ngelihat ya, menurut sudut pandang gue, itu dia niatnya crossing ke Sterling, tapi ya kebetulan crossingnya terlalu keras, akhirnya masuk ke gawangnya Chelsea. Ya, it happen 2-0. Ya bagus juga buat Mudryk ya untuk menambah kepercayaan dirinya, karena ya Mudryk ini banyak dikritik karena harganya yang 100 juta. Penting juga buat dia untuk cetak gol. Nah, gue sih happy aja. Dan akhirnya Arsenal ketinggalan 2-0 di babak pertama. Di babak kedua si Arteta baru mikir, baru melakukan pergantian. Si Zinchenko ditarik yang main buruk di babak pertama, masukin si Tomiyasu. Dan Jorginho juga out di menit 68, diganti oleh Smith Rowe. Dan Gapsus juga yang kelihatan di babak pertama diganti oleh Nketiah. Ada beberapa pergantian juga. Akhirnya si Arsenal bisa cetak gol di babak kedua karena ya mainnya lebih baik ya di babak, walaupun nggak bagus-bagus juga. Kedua tim ini mainnya nggak banget di pertandingan kali ini. Akhirnya Rice bisa cetak gol, blundernya si Sanchez seperti yang gue bilang, salah umpan, di-shoot dari jarak jauh oleh si Declan Rice. Dan akhirnya di menit 84 Trossard bisa cetak gol. Umpan silangnya Saka di tiang jauh berhasil disambar oleh Trossard, 2-2. Ya gue rasa hasil 2-2 ini cukup adil ya untuk kedua tim ini. Kedua tim yang bermain sangat buruk di pertandingan kali ini. Semoga Arteta ya cepat sadar juga bahwa sesekali merotasi pemain itu penting untuk meningkatkan daya saing. Jadi pemain itu nggak merasa nyaman. Gue harap next match Arteta melakukan sedikit rotasi, seperti ya naruh si Zinchenko di bangku cadangan. Ini mainnya udah amburadul dari awal musim. Ya praktis di pertandingan, karena hasil pertandingan kali ini City berada di puncak, sementara Arsenal di peringkat kedua dengan poin yang sama, cuma beda selisih gol aja. Oke, gue lanjut ke Sheffield United melawan MU di kandangnya Sheffield. Ya kita lihat line up-nya dulu, baru kita bahas. Oke, Ten Hag nurunin 4-2-3-1 double pivot. McTominay sama Amrabat di double pivot. Bruno nomor 10, Anthony di kanan, Rashford di kiri, dan strikernya itu Højlund. Sementara di belakang Onana, Lindelof kali ini main sebagai back kiri karena krisis ya. MU ini lagi krisis back kiri anyway. Evans dan Maguire di back tengah dan Diego Dalot di back sayap kanan. Ya di awal-awal babak pertama MU berusaha untuk nekan, dapat beberapa peluang, dapat dari dari peluangnya Højlund, tapi gua ngelihat di pertandingan ini supply ke Højlund itu agak kurang ya. Terbukti Højlund ini nggak dapat banyak peluang untuk cetak gol, makanya di babak kedua diganti oleh Martial. Rashford beberapa kali mencoba untuk crossing, tapi ya crossingnya nggak nyampe lah. Ini si gangsing back kanan di sayap kanan si Anthony ini selalu nyoba shootnya lemah, leto gitu. Gimana bisa ngasih kerja kipernya Sheffield? Ampun-ampunan ini pemain. Sok-sokan kayak Robben kayaknya, tapi ya ini pemain biasa aja untuk harga 100 juta. Salah satu pembelian flop dari Ten Hag ya, yang dibeli mahal dari Ajax. Kalau gue jadi Ten Hag, kalau ada yang nawar ini
pemain 50 juta gue lepas karena terbukti nggak berkembang juga. Banyak kasus juga sama kayak Greenwood. Dan jalannya pertandingan jadi si Sheffield ini biasa cetak gol duluan di babak pertama, penalti. Oh bukan, si Gini dulu cetak gol. Coba gue lihat, gue lupa juga. Soalnya gue nonton 3 match tadi, hampir lupa gue sama gininya. Oh, McTominay cetak gol duluan. Asisnya si Bruno Fernandes berhasil dikontrol di kotak penalti. Ya, dia eksekusi dengan baik oleh McTominay, memanfaatkan body balance-nya yang gagal di marking oleh back-nya Sheffield. Dan dengan cepat bisa dibales oleh Sheffield. Gol penalti, handballnya si McTominay. Apa handball? Ya, itu 100% handball. Tapi gue melihatnya terutama di babak pertama ya, MU ini cukup kesulitan lawan Sheffield ini. Sheffield ini tampil ngotot loh. Walaupun secara pola permainan Sheffield ini gerasa gerusu. Banyak long ball-nya ya. Kebanyakan peluangnya Sheffield ini dari long shoot dari luar kotak penalti, dan beberapa kali bisa di-save oleh Onana juga. Onana tampil ya lumayan bagus di pertandingan kali ini. Akhirnya di babak kedua Ten Hag sedikit melakukan perubahan. Ada beberapa perubahan ya, masukin Eriksen diganti McTominay, Højlund masuk gantiin oleh Martial, Garnacho masuk ganti Anthony. Baru dapat gol di menit 70 sekian, golnya si Dalot, itu pun dari long shoot ya. Praktis MU nggak juga dapat banyak peluang sih. Tapi it's a 3 point yang sangat penting untuk MU untuk kembali menaikkan moral tim yang sempat amburadul sebelum jeda internasional. Kemenangan yang sangat penting untuk MU. Kita lanjut ke La Liga. Ya, La Liga ada Sevilla yang menghadapi Real Madrid di kandangnya Sevilla. Skor imbang 1-1. Ya, di babak pertama gua bisa bilang Sevilla ini sedikit unggul ya. Dari segi peluang, Madrid bermain sangat buruk. Kalau menurut pandangan gue, bermain sangat buruk. Nggak ada banyak chance untuk cetak gol. Mainnya ya mentok gitu-gitu aja, dribbling. Vinicius sama si Rodrigo sering lepas, sering kehilangan bola. Kita mulai line up-nya Kepa, Mendy di bek kiri, ada Alaba, Rudiger bek tengah, Carvajal di bek kanan, Tchouaméni di DM, Kroos, Valverde, Bellingham nomor 10, dan dua strikernya itu Vini sama Rodrigo. Ya, seperti gue bilang di video-video sebelumnya, 4-4-2 si Ancelotti ini nggak jalan, sama sekali nggak jalan. Ini udah Jornada keberapa? 9 atau 10. Ini sama sekali nggak jalan menurut gue sistemnya ini. Karena apa? Vinicius dan Rodrigo ini seorang winger, sedangkan Ancelotti ini ngotot mainkan formasi yang kayak gini dan maksa si Vini dan Rodrigo bermain. Ya, ini tidak sesuai dengan kapasitas kedua pemain ini, karena Vini Rodrigo ini unggulnya di kecepatan, sedangkan dengan formasi kayak gini si Vini dan Rodrigo ini kasarnya itu lebih dekat ke kotak penalti, jadi space-nya itu kurang dapat lah. Jadi ya semoga Ancelotti ini cepat sadar ya, kembali ke formasi 4-3-3. Terbukti di babak kedua itu ketika Jose Lu masuk, permainan Madrid itu lebih baik loh. Lebih lancar, lebih ada pemantul bola, membuka ruang untuk kedua wingernya. Ya, Madrid ini dengan materi pemain yang sekarang gue rasa lebih cocok main 4-4-3 daripada 4-4-2-nya si Ancelotti ini. Ya, Madrid ketinggalan lebih dulu
gol bunuh dirinya Alaba, umpan crossing salah diantisipasi dan masuk. Sementara Madrid ya nggak banyak peluang seperti yang gue bilang. Ini Madrid buntu sekali ya, apalagi back kirinya itu si Mendy. Mendy ini good dalam segi defensifnya. Mendy ini bagus. Tetapi overlapnya amburadul, crossing nggak bisa, nusuk ke dalam juga so-so. Jadi gue lebih suka Kamavinga atau si Fran Garcia yang main di back kiri daripada si Mendy ini. Gue melihat si Mendy ini lebih bagus main di back tengah loh daripada di back kiri, karena interceptnya bagus ini pemain. Karena ya body balance-nya juga lumayan bagus. Selain itu, kejadian pas lawan Atletico kembali kelihatan di pertandingan kali ini. Ketika Bellingham dimatikan oleh pemain lawan, ya Madrid ini nggak bisa berkembang. Bisa kita lihat di pertandingan kali ini. Gue cukup kaget ya nonton permainannya Sevilla. Sevilla ini beda gaya mainnya dengan Sevilla dengan pelatihnya yang sebelumnya. Pelatihnya kan baru ganti pelatih ini. Pelatihnya sekarang orang Uruguay, namanya Diego Alonso. Gue kaget liatnya. Mereka berani ngepres dari awal-awal babak. Ya, fokusnya mereka ngepres itu matiin lini tengahnya Madrid. Siapa? Ya, Valverde, Bellingham, siapa namanya lagi tuh? Si Tchouaméni, ya berusaha dimatikan biar supply-nya kedua striker di atas itu berkurang. Terbukti si Ramos beberapa kali jegal si Bellingham. Ya, tujuannya untuk itu. Dan strategi ini bisa gue bilang berhasil di kedua babak. Walaupun di awal-awal babak pertama Madrid sempat cetak gol ya. Golnya si siapa namanya? Golnya si Valverde tapi dianulir. Oh bukan, ya Valverde tapi di flag Ramos on goal tapi dianulir karena offside. Dan ada juga gol yang salah satu dianulir, golnya si Bellingham juga dianulir oleh wasit. Tapi ya itu keputusan wasit itu mutlak. Kita fair aja. Gue sebagai fans Madrid gue nggak mau seperti itu, nyalahin wasit, nyalahin ini. Ya oke, ini golnya dianulir. Yang jadi pertanyaan, kenapa Madrid gak cetak gol yang lain? Gak menciptakan chance yang lain? Kenapa? Ya karena Madrid ini main jelek hari ini. Harus kita akui juga. Ya praktis di babak kedua berhasil cetak gol dari golnya Carvajal, itu pun dari bola mati, sundulan. Dan dari segi pergantian pemain ya gue mulai enek sama si Ancelotti ini. Si Vini sama Rodrigo ini udah main buruk di sampai menit berapa itu? Babak pertama babak kedua ini strategi udah nggak jalan. Pergantian pemainnya baru di menit 80. Baru masukin Joselu, baru masukin Brahim. Nah udah sarap si Ancelotti. Gue lama-lama gue udah muak sama Ancelotti nih. Gue harap musim depan Ancelotti out dan diganti oleh siapa pelatih yang agak modern dikit lah. Biar gue pengen Madridnya ini dengan skuad muda yang sekarang ini dilatih oleh pelatih yang sedikit modern. Siapa? Xabi Alonso atau siapalah. Gue dulu berharapnya sama Nagelsmann, tapi Nagelsmann udah ke timnas Jerman. Jadi ya gue berharap Alonso masuk. Ya thank you buat Ancelotti, tapi ya eranya Ancelotti ini udah berakhir menurut gua. Silahkan pergi ke timnas Brazil. Dan yang jadi highlight juga di pertandingan kali ini, kembali terjadi peristiwa rasis ya. Kejadian rasisme kepada Vinicius. Itu pun udah di-update oleh Vini di media sosialnya, termasuk foto pelakunya juga. Ya ini sangat memalukan ya, bisa gue bilang. Udah kesekian kalinya bahkan di postingannya Vini ini udah 10 kali bahkan 19 kali sekian terjadi. Makanya ya dia mulai nek ya si Vini ini. Gue harap pemerintah dan PSSI-nya Spanyol ini
bisa bertindak tegas lah kepada kasus-kasus rasisme ini. Ya, ini udah merusak sportivitas olahraga. Fans-fans sepak bola di negara-negara Eropa lainnya itu harus banyak belajar dari fans-fans sepak bola Inggris. Ya, harus kita akui Liga Inggris itu liga terbaik dunia sekarang. Bukan dari segi permainan dan kualitas tim aja, tapi sportivitasnya juga. Oke, tensinya tinggi. Oke, banyak terjadi intimidasi supporter, chance, tapi chance-nya itu lebih smart gitu loh, bukan yang rasis, bawa-bawa agama, bawa-bawa ras. Nah, ampunan ini harus ya FA-nya Spanyol ini dan pemerintah Spanyol harus bertindak tegas. Kalau bisa ada hukum pidana atau pelakunya ini nggak dibolehin masuk stadion seumur hidup. Begitu saja. Jadi aturannya itu harus straight seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Ya, terima kasih udah nonton. Semoga kalian enjoy. Ya, mungkin gue besok akan bikin video review sekali lagi untuk hasil pertandingan besok. Oke, we'll see you in this di video berikutnya. Thank you.